Halo guys, ketemu lagi sama gue Insan di channel YouTube mobil123.com. Seperti yang lu bisa lihat di layar, gue sekarang lagi bersama varian-varian dari Wuling Cortez CT, medium MPV di Indonesia yang menawarkan fitur yang royal dengan harga yang mengejutkan. Tapi ternyata nggak cuma itu aja senjata dari Wuling Cortez CT. Biaya servis rutinnya juga sangat terjangkau. Dalam video kali ini kita nggak hanya ngebahas soal produknya, tapi juga mengenai cost of ownership atau biaya kepemilikan Wuling Cortez CT dalam hal servis rutin sampai 100.000 km. Penasaran kan? Jadi tunggu terus aja dan saksikan terus video ini ya. Wuling Cortez CT itu punya 3 varian. Di samping gue sekarang ini sudah ada varian terendah yaitu Type S. Di Type S ini harganya sangat mengejutkan yaitu 213,8 juta untuk transmisi manual dan 233,8 juta untuk transmisi otomatisnya. Itu untuk on the road Jakarta ya. Kalau kita perbandingkan di pasar, harga tersebut walaupun ini medium MPV tapi sudah sama dengan segmen di bawahnya itu low MPV yang kalau di masa normal, di masa di luar insentif PPNBM kayak sekarang itu harganya di range 200 jutaan sampai nyaris 300 jutaan. Kalau dibandingin sama low MPV aja udah sangat bersaing, apalagi kalau dibandingkan dengan segmen medium MPV. Di medium MPV itu di masa normal harganya di atas 300 jutaan sampai bahkan nyaris 500 jutaan. Jadi Type S ini sangat cocok bagi lu semua yang mungkin budgetnya ada di low MPV tapi ingin yang lebih lengkap. Atau malah konsumen LCGC, pemilik LCGC yang sekarang dan ingin loncat kelas lagi bukan naik kelas. Sebagai model di segmen medium MPV, kelengkapan yang udah lu dapat dari Type S ini udah melebihi daripada low MPV pada umumnya. Kalau kita ngelihat eksteriornya, Type S dibandingkan dengan varian-varian lain di atasnya, itu bedanya minim banget. Hanya soal detail mungkin di bagian grill depan, di bagian pelek, di bagian desain antena. Sisanya selebihnya itu sama. Ini berbeda dengan kebiasaan pada umumnya, di mana varian-varian bawah itu biasanya perbedaan eksteriornya cukup jomplang dengan varian-varian di atasnya. Mulai dari varian Type S ini, lu udah bisa mendapatkan keunggulan standar berupa mesin 1,5 turbo dengan tenaga 140 horsepower dan torsi 250 Nm. Lalu, lu juga udah bisa mendapatkan kabin yang tentu saja lebih lega dan lebih luas baik dari sisi legroom maupun headroom dibandingkan dengan model-model LMPV yang lain. Karena memang kan di medium MPV ini dimensinya atau ukuran dari bodi juga lebih besar ya. Dan lu juga bisa mendapatkan opsi Captain Seat. Tentu aja nggak cuman itu yang lu dapat. Fitur-fiturnya yang sudah menjadi standar di Wuling Cortez CT Type S ini juga udah bejibun. Yang pertama ya, lu udah bisa mendapatkan seperti yang gue bilang tadi, opsi Captain Seat. Berbalutkan material semi leather, jadi kelihatan lebih elegan. Yang kedua ada head unit 8 inci dengan kemampuan antara lain mirroring. Yang ketiga, lu udah bisa mendapatkan MID 3,5 inci yang bisa menunjukkan berbagai informasi seperti diantaranya adalah konsumsi BBM rata-rata. Ada juga start stop button,
ada juga keyless entry system, ada USB charging di baris pertama dan baris kedua, ada transmisi otomatis CVT di varian terbawah ini, dan juga kalau untuk bicara fitur keselamatan udah ada SRS airbag, ada rem cakram di keempat sisi, sistem pengereman ABS dan EBD, dan juga emergency stop signal atau ESS. Udah banyak banget kan? Nah, sekarang kita ke bagian yang gak kalah asyik nih, yaitu berapa sih biaya servis rutin dari Wuling Cortez CT varian terendah ini. Kalau berdasarkan data yang Wuling berikan ke gua ya, dari mulai servis pertama di 5.000 km sampai dengan servis terakhir di 100.000 km, itu biaya servis untuk transmisi manualnya secara total adalah Rp10.276.555. Sedangkan untuk transmisi otomatis CVT-nya, biaya servis dari mulai servis pertama sampai dengan 100.000 km adalah Rp10.234.465. Nah, sekarang kita main hitung-hitungan nih, simulasi berapa sih biaya kepemilikan yang harus lu keluarkan kalau punya Wuling Cortez CT ini, terutama yang Type S, per bulan dan per harinya. Oke, nih ya guys, sekarang kita asumsikan lu punya Type S dan lu pakai mobil ini secara lumayan sering lah, dan jarak tempuh 10.000 km udah tercapai setiap 4 bulan. Otomatis lu harus servis rutin setiap 4 bulan dong. Jadi 100.000 km atau servis 100.000 km itu sudah tercapai dalam bulan ke-40 atau dalam 3 tahun 4 bulan. Nah, kalau kita bagi secara rata-rata aja ya, biaya servis total yang tadi gue sebut, untuk Type S transmisi manual aja nih, lu per bulan cuma mengeluarkan biaya secara rata-rata untuk Type S transmisi manual, cost of ownership-nya untuk servis rutin per bulan hanya Rp256.913. Per hari, lu hanya mengeluarkan Rp2.140-an aja untuk transmisi manual. Sedangkan untuk Type S transmisi otomatis CVT, biaya per bulannya itu untuk pemakaian itu hanya Rp255.861, dan per harinya itu Rp2.132. Setelah Type S, sekarang kita ke varian kedua atau varian pertengahan dari Wuling Cortez CT, yaitu Type C. Dan gue sekarang sudah berada di baris keduanya, di bagian captain seat-nya, yang menjadi salah satu keunggulan dari Wuling Cortez CT dari mulai varian terbawahnya. Sekarang kita ngomongin soal harga dari varian ini dulu deh. Kalau untuk transmisi manualnya, harganya adalah Rp242,8 juta on the road Jakarta. Sedangkan untuk transmisi otomatis CVT-nya harganya Rp259,8 juta on the road Jakarta. Lagi-lagi, kalau dibandingkan di konstelasi pasar otomotif Indonesia, harga tersebut masih berada di jejeran model-model low MPV. Jadi masih sangat bersaing sekali dengan segmen di bawahnya. Padahal jelas kelengkapan dan fiturnya lebih mewah lagi daripada varian sebelumnya, yaitu Type S. Karena itu, varian Wuling Cortez CT Type C ini masih cocok untuk kalian konsumen dengan budget low MPV yang ingin kemewahan lebih lagi, atau pemilik dari mobil-mobil LCGC yang loncat kelasnya nggak pengen tanggung-tanggung, mau yang paripurna sekalian. Kalau bicara soal eksterior, Wuling Cortez CT Type C ini grill depannya sudah lebih bernuansa chrome. Ada aksen chrome-nya di bagian grill depan. Desain velg juga sudah two-tone. Terus
antenanya sudah berdesain shark fin. Kalau bicara interiornya, kabin dari Type-C ini jadi kelihatan lebih mewah karena dashboardnya sudah soft touch, ada balutan material kulitnya. Kalau bicara soal fitur, Type-C ini punya semua fitur yang ada di Type-S, ditambah lagi dengan cukup banyak fitur yang lebih eksotis atau lebih canggih. Yang pertama ada electric parking brake dengan auto hold. Ada juga electronic stability control, ada juga traction control. Terus yang keempat, MID 3,5 incinya sekarang sudah bisa memperlihatkan indikator tire pressure monitoring atau tekanan udara pada ban secara real time. Yang kelima, AC digital sekarang sudah tersematkan di Type-C. Dan yang keenam, USB chargernya nggak hanya sampai baris kedua, tapi sampai baris yang paling belakang atau baris ketiga. Terakhir kita bahas soal biaya servis rutin dari Type-C. Kalau lagi-lagi berdasarkan data resmi yang diberikan oleh Wuling kepada gua, karena kita mainnya data resmi ya, biaya servis rutin total sampai dengan 100.000 km untuk Type-C transmisi manual adalah Rp10.367.465. Sedangkan kalau untuk transmisi otomatis CVT-nya adalah Rp10.234.465. Kalau dengan asumsi yang sama, yaitu servis rutin 10.000 km tiap 4 bulan dan servis ke 100.000 km pada bulan ke-40, berarti cost of ownership atau biaya yang lu keluarkan setiap bulan untuk Type-C transmisi manual ini menurut hitungan gua hanya Rp259.186 dan perharinya hanya Rp2.159. Sedangkan kalau untuk transmisi otomatis CVT-nya di Type-C, biaya lu per bulan saat memakai itu hanya Rp255.861. Dan kalau per hari, Rp2.132 saja. Sekarang gue udah ada di varian paling atas dari Wuling Cortez CT yang bernama Type L. Kalau dari sisi harga, Wuling Cortez CT Type L ini adalah Rp294,8 juta on the road Jakarta. Lagi-lagi kalau kita komparasikan di pasar otomotif Indonesia, itu sudah ada di jajaran atas model-model low MPV lah, malah sudah melebihi. Tapi kalau dibandingkan dengan para kompetitor di segmen medium MPV, ini masih di bawahnya. Karena seperti gue bilang tadi, harga untuk medium MPV pasarannya di atas 300 juta sampai nyaris 500 juta di masa normal. Tentu aja, Wuling Cortez CT Type L ini menjadi pilihan paling mewah, paling nyaman, paling lengkap dari seluruh opsi Wuling Cortez CT yang lo bisa dapatkan di pasar Indonesia. Kenyamanan lebih di Type L diusahakan oleh Wuling mulai dari sisi teknisnya. Varian tertinggi ini di kaki-kakinya sudah menggunakan full independent suspension. Jadi, dua roda di axle yang sama itu bisa bergerak menyesuaikan dengan kondisi jalan tanpa mempengaruhi satu sama lain. Jadi untuk penumpang di kabin jadi lebih nyaman dan lebih enak peredamannya. Kalau dari fitur-fiturnya gimana? Kalau dari hitung-hitungan gue ya, setidaknya ada 8 fitur tambahan yang terkait dengan kenyamanan. Lalu juga ada 2 yang terkait dengan keselamatan. Yang soal kenyamanan, pertama ada LED headlamp dan juga rear lamp. Lalu auto wiper. Selanjutnya yang paling mewah dan paling gue suka yang bisa lo lihat sekarang adalah sunroof. Kursi di baris pertama dua-duanya juga sudah
electric seat. Ada lagi nih ya, auto AC. Lalu juga MID-nya juga sekarang 7,5 inci, lebih besar dan lebih mewah. Di dalamnya juga tampil lebih elegan dengan adanya wooden panel atau panel kayu. Dan yang terakhir ada ambience lamp atau atmosphere lamp untuk membuat suasana juga jadi lebih nyaman lah buat orang-orang di dalam kabin. Kalau untuk fitur keselamatannya ada 2 tambahan, ada airbag samping dan ada fatigue warning. Sekarang saatnya kita ngebahas soal berapa sih biaya servis rutin dari varian termewahnya Wuling Cortez CT ini. Ternyata angkanya nggak beda jauh loh. Servis rutin sampai dengan 100.000 km untuk Type L yang cuma terdiri dari transmisi otomatis CVT, totalnya adalah Rp10.325.374. Sekarang kalau kita bagi lagi biaya kepemilikannya dengan asumsi yang sama lagi, yaitu servis rutin 10.000 km setiap 4 bulan, berarti dalam 40 bulan ya, kalau kita bagi rata, itu per bulan pemilik Cortez CT Type L ini hanya Rp258.134 setiap bulan. Per harinya itu hanya Rp2.151. Jadi dari varian terbawah Type S sampai Type L, biaya servis rutinnya masih sangat terjangkau dan nggak jauh beda. Gokil ya. Kita udah selesai ngebahas 3 varian dari Wuling Cortez CT, nggak hanya dari sisi kelengkapan atau fiturnya aja dan juga sisi teknisnya, tapi juga mengenai cost of ownership-nya. Overall, gue bisa sampaikan bahwa Wuling Cortez CT ini benar-benar value for money, dan value for money-nya itu nggak hanya memikirkan aspek apa yang lo dapat di produknya, tapi berapa yang lu keluarkan sebagai pemilik setiap bulan dan setiap harinya. Jadi ini adalah sebuah pilihan medium MPV di pasar Indonesia untuk mungkin gue pikir cocok untuk mereka yang benar-benar ingin mendapatkan sesuai dengan apa yang dibayar atau bahkan melebihi dari apa yang dibayar. Sekian review dari mobil123.com kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan mungkin kalian bisa sampaikan pandangan kalian mengenai Wuling Cortez CT ketiga variannya di dalam kolom komentar. Sampai ketemu lagi lain waktu, dan karena ini masih masa pandemi, tolong ya guys, tetap stay alert dan jangan lupa protokol kesehatan setiap keluar rumah. Oke? See ya. Ciao. Mobil 1, 2, 3